Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semuanya. Namun sebelumnya saya rindu kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kiranya firman yang kita renungkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan dan pedoman di dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah terbesar yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu turun menaungi hidup kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan hari ini dapat kami lakukan, terapkan di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang akan saya bagikan buat kita semuanya. Terambil di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Dan saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetaplah berdoa. Saya ulangi lagi. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Renungan hari ini sungguh mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, saudara dan saya. Bagaimana saat doa kita, waktu-waktu doa kita kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini kita semakin giat untuk berdoa kepada Tuhan, ataukah kita semakin mundur
untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita perlu belajar hari ini, yaitu poin yang pertama, kita perlu tahu apa itu doa. Dan poin yang kedua, mengapa kita harus berdoa. Poin pertama, doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, atau cara kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Relasi atau cara hubungan kita dengan Tuhan. Doa juga di saat kita menyampaikan segala curahan hati kita kepada Tuhan. Menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan melalui berdoa. Kita bebas dan leluasa Bapak Ibu, saudara-saudaraku, untuk menyampaikan rasa sedih kita, rasa senang kita, dan bersyukur kita kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Itu adalah doa. Ketika saya bertanya kepada anak-anak didik saya di sekolah, menurut kalian apa itu doa? Mereka menjawab, Ibu, doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat benar Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita bernafas dan kita tidak pernah berhenti, maka itulah doa. Seharusnya doa terus menerus kita lakukan seperti nafas kita yang tidak pernah berhenti. Tetaplah berdoa. Hari ini renungan kita. Kata tetap artinya tidak pernah berhenti. Sebaliknya terus menerus kita lakukan yang namanya berdoa. Ya, kita selalu melakukan yang namanya berdoa. Kita tekun, setia melakukan yang namanya berdoa. Tetaplah berdoa. Tidak pernah berhenti berdoa. Karena kita tahu Bapak Ibu, bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu sangat besar faedahnya bagi kita. Ketika kita dalam ketidakberdayaan dan kita datang kepada Tuhan melalui berdoa, maka ada kekuatan luar biasa yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan Bapak Ibu, kekuatan kita adalah ketika kita datang bertekuk lutut, berseru dan berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memimpin setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kita masuk pada poin yang kedua. Mengapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Atau apa alasannya kita berdoa? Yang pertama, karena memang berdoa adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan Allah memerintahkan kepada kita untuk kita berdoa. Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi alasan pertama kita berdoa karena memang doa adalah kehendak atau perintah Tuhan bagi kita semuanya. Lalu alasan yang kedua mengapa kita berdoa? Karena ketika ke dalam kita berdoa, kita mendapatkan pencerahan hidup. Dan di situ kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan maunya Tuhan. Dan apa yang harus kita jauhi yang adalah larangan daripada Tuhan. Lalu mengapa kita berdoa? Karena di dalam doa ada kekuatan baru. Di dalam doa kita bisa menguatkan orang lain. Dan di dalam doa sebaliknya ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam berdoa juga Bapak Ibu, kita mewujudkan iman kita, rasa syukur kita kepada kebesaran Tuhan dan keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang luar biasa yang terjadi atas kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan satu kesaksian hidup yang saya alami di dalam pelayanan dan pergumulan pribadi bersama dengan suami dan anak-anak saya. Sungguh nyata mujizat Tuhan itu ada di dalam saat kita berdoa. Saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan satu kata pun. Tuhan mendengarkan semuanya. Bapak Ibu, ketika tahun 2005, inilah kesaksian yang akan saya bagikan kepada kita semua. Kami ditugaskan di Kabupaten Berau, tepatnya di Desa Pesayan.
Disinilah kami bersama dengan umat Tuhan GPSI Ebenezer II bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan, apapun kondisi yang kami alami saat itu. Dan kala itu Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah gereja atau tempat pastori kami tinggal, dan ada tanah yang harus kami bangun lagi, gereja yang baru Bapak Ibu. Dan di tengah-tengah gereja yang baru dan pastori kami yang lama yang terletaknya di bawah, di tengah-tengahnya itu Bapak Ibu dibatasi oleh tanah yang bukan milik gereja. Dan kala itu Bapak Ibu saya dan suami saya, Pendeta Beni Suprihatin, kami boleh bersepakat, kami boleh meyakini di dalam doa. Di tahun yang sama itu kami berkata, Tuhan, kami sungguh meyakini dan kami minta kepadamu, sekiranya ketika Tuhan berkehendak, biarkanlah tanah ini menjadi milik gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Karena kami sesungguhnya mempunyai suatu rencana untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Bapak Ibu, tahun berjalan mulai tahun 2005 ketika kami ditempatkan. Maka ketika kami harus beribadah, datang ke gereja untuk beribadah. Ketika melewati tanah tersebut Bapak Ibu, saya berdoa dan mengangkat tangan saya seperti ini. Saya berkata, Tuhan, saya minta Tuhan, kami minta tanah ini suatu saat menjadi milik gereja-Mu di tempat ini. Kapan waktunya Tuhan? Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan mengadakan hal itu untuk kami. Dan setiap saat Bapak Ibu, ketika beribadah, ketika melewati tanah tersebut, pasti saya selalu mengangkat tangan saya berdoa dan saya mengangkat tangan. Tuhan, tanah ini akan menjadi milik gereja-Mu di tempat ini. Karena sesungguhnya kami tidak punya uang yang banyak untuk bisa membeli tanah ini Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa kerinduan kami adalah kerinduan yang sungguh mulia. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kami. Tahun berjalan Bapak Ibu mulai 2006, 7, 8, dan 9, 10. Ketika kami boleh membangun gereja di atas dan kami beribadah. Dan setiap saat di dalam doa kami, keluarga Mesbah, keluarga saat teduh kami selalu membawa di dalam hati kerinduan ini Bapak Ibu. Terus kami berdoa, kami tetap berdoa, bersehati dan mengangkat doa kami kepada Tuhan. Ya, selama 17 tahun Bapak Ibu Saudara, tahun pergumulan yang sangat panjang Bapak Ibu bagi kami. 17 tahun menanti hasil doa kami. Hasil doa dengan air mata yang bercucuran Bapak Ibu. Kami hanya ingin membuktikan bahwa Tuhan itu dahsyat dan Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan menolong anak-anak yang tinggal di kota besar, maka Tuhan juga yang sama akan menolong kami mungkin yang bukan tinggal di kota-kota besar. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada buat setiap anak-anaknya, hamba-hambanya yang taat dan setia kepadanya. Kami terus berdoa Bapak Ibu. Kami tidak pernah berhenti berdoa. 17 tahun Bapak Ibu, bukan waktu yang singkat. Kami menanti janji Tuhan. Bapak Ibu, ketika tahun 2021, saat itu kami harus mengukur tanah gereja dari pemerintah, program pemerintah. Lalu saya menghubungi pemilik tanah. Saya coba telepon dan saya berkata, Pak, bisakah Bapak naik ke Mangkajang? Karena hari ini ada pengukuran tanah gereja. Jadi batas-batas perlu diketahui sehingga pengukuran gereja hari ini boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu, sebelum saya berhenti berbicara, pemilik tanah tersebut berkata seperti ini. Tante Pendeta, kami sekeluarga sudah bersepakat bahwa tanah yang ada di antara gereja dan pastori di bawah itu kami hibahkan, kami berikan kepada gereja Tuhan yang berada di Mangkajang. Sebenarnya ini sudah 3 minggu atau 1 bulan yang lalu Tante, tapi belum ada kesempatan untuk saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Saya katakan, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau hebat. Engkau tidak pernah membiarkan kami yang berseru kepadamu. Sebelum selesai berbicara Bapak Ibu, saya katakan, puji Tuhan,
Terpujilah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Sungguh apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan telah mengabulkannya Bapak Ibu. Tuhan mendengar. Kalau kami beli dengan uang-uang yang sangat banyak Bapak Ibu. Tetapi ketika kami bertekuk lutut dan berdoa, tidak pernah menyerah, berhenti untuk berserah dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Walaupun mungkin sangat panjang waktu itu Bapak Ibu, tetapi sungguhnya waktu dan jawaban di dalam Tuhan sungguh tepat dan indah pada waktunya. Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Apa mungkin hari ini kita mempunyai pergumulan yang khusus kepada Tuhan melalui doa-doa dan mungkin belum terjawab bertahun-tahun? Mungkin sudah 20 tahun kita berdoa dan belum Tuhan jawab. Saudaraku, saya telah mengalaminya. Saya dan suami, seluruh jemaat Tuhan telah mengalaminya. Bagaimana pertolongan Tuhan. Masih banyak kesaksian yang ingin saya bagikan, tapi mungkin di pertemuan selanjutnya. Sesungguhnya kami umat Tuhan yang ada di GPC Ebenezer 2, kami hidup di dalam mujizat Tuhan. Kami selalu membuktikan anugerah Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan untuk kami. Kalau kami mengalami mujizat Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pun akan mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, datang dengan hati yang penuh kesungguhan, maka Bapak Ibu jangan ragu dan jangan takut, jangan khawatir. Saya jamin sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati kita. Mungkin manusia berkata bahwa tidak mungkin, tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya, di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin. Dan Tuhan melakukan segala mujizat yang luar biasa. Baginya tidak ada yang mustahil ketika kita sungguh-sungguh mempercayai kuasa-Nya. Oleh sebab itu, hari ini, renungan ini saya bagikan buat Bapak Ibu, kesaksian hidup yang teralami dan tidak akan pernah terlupakan betapa besar kuasa Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami. Luar biasa Bapak Ibu. Olehnya, melalui firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Tesalonika, juga datang kepada kita semuanya. Dimanapun kita berada, kembali kita diingatkan untuk tetap berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Sebab doa besar kuasanya. Dan doa kita akan terjawab sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Bapak Ibu, saya tidak banyak berbicara, menyampaikan kepada Bapak Ibu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan. Teruslah berdoa. Tetaplah berdoa sampai Tuhan menjawab setiap kerinduan hati kita. Mungkin saat ini kita bergumul untuk anak-anak kita kuliahnya, atau mungkin kita bergumul untuk orang tua, bergumul untuk keturunan, atau bergumul untuk sesuatu hal yang mungkin hanya kita dan keluarga atau Tuhan yang tahu. Teruslah berdoa. Dan jangan pernah berhenti sampai mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini yang saya bagikan buat kita semuanya. Dan kiranya renungan firman kesaksian ini boleh memberkati kita dan menguatkan hati kita untuk kita tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan mengangkat pujian, berseru dan memanggil namanya. Percaya Dia akan selalu ada di dalam setiap permohonan kita. Amin. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru
berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. 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 Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami tetap berdoa sampai Tuhan menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dan kami menyerahkan kehidupan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan sampai jumpa kembali lagi bersama dengan saya di renungan harian selanjutnya. Shalom.